warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alat proteksi kebakaran. Karena apa? Kita tidak tahu kapan dan di mana api itu muncul. Untuk itu kita sebelum api membesar, kita melakukan tindakan preventif. Untuk alat proteksi kebakaran ini terbagi menjadi dua. Pertama, alat proteksi kebakaran aktif, dan yang kedua, alat proteksi kebakaran pasif. Untuk alat proteksi kebakaran aktif, bila mana terjadi suatu kebakaran, alat itu akan bekerja secara otomatis. Salah satu contoh, tabung termatik, hidran sprinkler fire, dan juga bom pad. Itu juga salah satu dari alat proteksi kebakaran yang aktif. Untuk alat proteksi kebakaran yang pasif adalah bila mana terjadi suatu kebakaran, alat itu dioperasionalkan atau digerakkan dengan tenaga manusia. Salah satu contoh adalah APAR. Untuk saat ini kita yang akan kupas masalah APAR dari media maupun tipe dari tabung APAR atau alat pemadam api ringan. Untuk klasifikasi kebakaran, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1990, klasifikasi kebakaran terbagi menjadi 4. Klasifikasi kebakaran kelas A, yaitu kebakaran yang disebabkan dari benda padat. Salah satu contoh, kayu, kertas, karet, plastik, dan sebagainya. Klasifikasi kebakaran kelas B adalah klasifikasi kebakaran yang disebabkan dari bahan bakar minyak dan juga gas. Salah satu contoh, bensin, solar, alkohol, dan juga gas LPG. Klasifikasi kebakaran kelas C adalah klasifikasi kebakaran yang disebabkan dari sumber arus listrik. Salah satu contoh adalah hubungan arus pendek atau konsleting listrik. Itu yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran. Klasifikasi kebakaran kelas D adalah klasifikasi kebakaran yang disebabkan dari baja dan juga metal. Itu adalah klasifikasi kelas D. Jadi klasifikasi kebakaran ini terbagi menjadi 4. Klasifikasi kebakaran kelas A, B, C, dan juga D. Sekarang kita bahas beberapa media racun api daripada alat pemadam api ringan. Untuk media racun api yang ada pada tabung APAR ini ada 4 macam atau 4 jenis. Pertama, ada yang namanya dry chemical powder, pada umumnya disebut dengan DCP. Yang kedua, ada yang namanya gas halon free, bentuknya adalah cair. Yang ketiga, gas CO2. Yang keempat adalah foam liquid. Jadi 4 macam media mempunyai sifat dalam memadamkan api berbeda, mempunyai efektivitas tersendiri dari masing-masing media. Untuk dry chemical powder ini adalah bisa untuk semua jenis kebakaran. Jadi kelas A, B, C,
C maupun D bisa dipergunakan. Itu adalah untuk dry chemical powder. Untuk gas hawan free itu juga bisa dipergunakan untuk semua jenis kebakaran. Untuk gas CO2 ini adalah sangat cocok untuk kebakaran jenis listrik atau kelas C. Biasanya untuk gas CO2 dipasang di dekat panel. Untuk foam liquid ini adalah sangat bagus dan sangat cocok kalau ditempatkan di gudang kertas, mungkin kertas kain, itu bisa dipergunakan. Kelemahan daripada foam liquid, kita tidak boleh ada sumber arus listrik yang masih terhubung. Karena apa? Bahan dasar daripada foam liquid ini adalah air, sisanya adalah bahan kimia. Saat kita menggunakan foam liquid yang ada sumber arus listrik, itu nanti kita yang akan tersengat dengan sumber arus listrik. Dari masing-masing media itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Untuk dry chemical powder ini adalah memang kelebihannya bisa dipakai di semua jenis kebakaran. Tapi kelemahannya untuk dry chemical powder adalah kalau dipakai di dalam ruangan yang bersih, dampak debunya sangat luar biasa. Jadi sangat kotor. Terkena perlengkapan elektronik untuk dry chemical powder ini lama-lama akan mengalami korosi, apalagi terkena komputer maupun laptop itu akan rusak. Untuk dry chemical powder adalah sekali pakai, jadi tidak bisa dipakai berkali-kali. Untuk dry chemical powder biasanya kalau sudah dipakai dengan selang 1-2 jam, alat ini sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Karena apa? Tekanannya sudah tidak ada. Efektivitas daripada dry chemical powder adalah untuk di luar ruangan. Itu adalah dry chemical powder. Kelebihan daripada gas hawan free ini adalah sangat cocok untuk di ruangan yang bersih, ramah lingkungan, tergerak makanan itu pun aman. Karena apa? Cara memadamkan untuk gas hawan free adalah mengikat oksigen panas. Tapi kalau dry chemical powder adalah menutupi media yang terbakar. Cara memadamkannya. Jadi untuk gas hawan free memang sangat cocok sekali untuk di dalam ruangan yang sifatnya bersih. Itu adalah gas hawan free. Untuk gas CO2 ini adalah sangat cocok di kebakaran jenis listrik. Karena apa? Saat dipakai menggunakan gas CO2, apalagi itu kebakaran di panel, dia akan mendinginkan. Kita tahu untuk kabel ini terbuat dari bahan plastik maupun karet. Kalau disemprot dengan menggunakan dry chemical powder, tidak akan bisa padam. Karena apa? Kebakaran jenis listrik tidak seperti kebakaran kertas. Jadi bentuknya adalah bara. Apalagi kalau kabelnya ini adalah overhead yang terbakar dari dalam, dengan menggunakan dry chemical powder ini sangat tidak efektif. Makanya dengan menggunakan gas CO2 itu sangat efektif. Karena apa? Dia sifatnya adalah mendinginkan. Begitu disemprotkan nanti ada lapisan semacam es, maka lama-lama api akan padam. Sekarang menjadi pertanyaan adalah kenapa saat terjadi konslet listrik itu bisa terbakar, apalagi di atas. Nah, kenapa?
saat kabel itu terbakar, dia akan menetes ke plafon. Dari plafon itu masih ada bara dan bisa menimbulkan titik api. Itu adalah untuk gas CO2. Sekarang foam liquid. Untuk foam liquid ini sangat cocok untuk kebakaran di jenis kertas dan juga kain maupun kayu. Karena apa? Untuk foam liquid saat dipakai, apalagi ada tumpukan kertas maupun kain, dia akan meresap ke bawah. Kalau menggunakan dry chemical powder, ini hanya bagian atas yang padam. Kita mungkin sudah sering saat kita membakar kertas, tumpukan sampah, apalagi begitu dibuka, diangkat, ini masih ada api yang menyala, masih ada bara. Efektivitasnya adalah menggunakan foam liquid. Kenapa? Bahan dasarnya air, dia akan menyerap ke bawah. Itu adalah kelebihan daripada foam liquid. Tapi kelemahannya adalah banyak sumber arus listrik. Nah, makanya untuk foam liquid sendiri sekarang sudah jarang dipergunakan. Kenapa? Sekarang sudah banyak sumber arus listrik yang terpasang. Saat kita menggunakan foam liquid, di situ kita tidak tahu sumber arus listrik masih aktif. Justru waktu kita menggunakan, pertama kita yang bisa tersengat dengan sumber arus listrik. Karena apa? Air adalah pengantar sumber arus listrik yang sangat baik. Itu adalah beberapa spek dari media racun api pada alat pemadam api ringan. Baik, ini sekarang kita akan praktek cara menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Untuk ini adalah medianya dry chemical powder yang tadi sudah kita jelaskan di dalam. Pastikan sebelum Anda mengambil, pastikan tekanannya pada lajur hijau. Ini adalah kondisi siap pakai dengan tekanan 15 bar. Perhatikan juga jatuh tempo, expirednya sampai kapan. Kalau sudah, kita ambil APAR ini dari tempatnya. Kalau jarak titik api lebih dari 5 meter, kita ambil dengan cara dipanggul. Ya. Pastikan posisi selang ada di atas. Ya, mau kanan atau kiri, silahkan. Tujuannya apa? Saat kita lari, mungkin itu gedung bertingkat, saat terjadi kebakaran, semua instalasi listrik pasti dipadamkan. Lift tidak boleh berfungsi. Kita mau lari, mau turun tangga, naik tangga, ini aman. Ya, jangan sekali-sekali dijinjing seperti ini. Saat kita lari, naik turun tangga, ini akan terkena lutut kita dan menyederai kita sendiri. Habis itu lari menuju ke titik api dengan jarak 2-3 meter. Kenapa? Efektivitas daripada APAR ini adalah jaraknya 2-3 meter. Habis itu taruh di bawah. Perhatikan cara pelepasan pen. Cabut, pegang handle bagian bawah. Ya, pegang handle bagian bawah. Tangan kanan cabut pen pengaman sampai lepas. Kalau sudah lepas, tangan kanan pindah, tangan kiri ambil ujung selang pemancar. Ya, ujungnya jangan di tengah-tengah ataupun di pangkalnya, di ujungnya. Sebelum alat ini dipergunakan,
kita coba terlebih dahulu dengan cara dihentakkan atau dipukul sampai keluar. Kalau sudah keluar, pastikan alat ini bisa dipakai. Habis itu diangkat, semprotkan ke kanan dan ke kiri, ambil titik api yang terdekat dengan kita, dan juga perhatikan arah angin. Ini untuk yang di luar ruangan ya. Kalau sudah padam, mundur beberapa langkah, taruh apar dengan cara ditidurkan. Jadi apar ini sudah dipakai. Itu adalah penggunaan yang pertama. Untuk yang kedua, biasanya kalau perempuan agak susah dalam mencabut pen pengaman ya. Kita untuk mencabut pen pengaman, kalau dirasa itu susah, kita tidurkan. Kita injak, cabut pen pengaman sampai lepas. Baru tangan kiri ngambil ujung selang pemancar ya. Ini untuk yang di luar ruangan. Tapi kalau di dalam ruangan, kalau kita menggunakan dry chemical powder, kita tidak perlu harus menentukan arah angin. Yang harus kita perhatikan adalah pintu keluar ya. Yang harus kita perhatikan adalah pintu keluar. Habis itu kita harus membelakangi pintu keluar ya. Kalau sudah, kita bisa mundur beberapa langkah, misalnya langsung kita aman. Kalau kita nanti mengedepanin pintu keluar saat disemprotkan, di situ banyak meja maupun kursi. Saat terjadi kebakaran pasti gelap, malah kita yang terjebak di dalam ruangan tersebut. Makanya yang harus kita perhatikan adalah pintu keluar kalau di dalam ruangan. Baik, tadi kita sudah peragakan penggunaan apar yang menggunakan dry chemical powder. Sekarang kita pergunakan dengan menggunakan tabung gas CO2. Untuk tabung gas CO2 ini adalah konstruksi tabungnya berbeda. Kalau yang menggunakan tabung biasa ada tekanannya atau pressure. Tapi kalau untuk gas CO2 ini tidak ada ya, tidak ada pengukur tekanan. Cara penggunaannya sama seperti semula, yaitu dengan cara cabut pen pengaman terlebih dahulu. Habis itu kalau untuk CO2 selangnya yang berbeda. Langsung kita pegang, kita angkat. Untuk CO2 jarak pemadamannya adalah lebih dekat, paling tidak 50 cm dari titik api. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk CO2 ini adalah klasifikasi kebakaran untuk kelas C. Jadi untuk listrik, maka penggunaannya ini harus dekat dengan titik api. Tapi sebenarnya ini adalah sangat cocok untuk kebakaran jenis listrik ya, yang ada di panel.
Tapi kita tetap akan coba dengan menggunakan media api yang ada di lapangan sekarang ini. Baik, tadi sudah diperagakan yaitu dengan menggunakan foam liquid, bentuknya adalah busa. Untuk foam liquid ini memang sangat bagus, sangat cocok untuk kebakaran yang jenisnya dari kertas maupun kayu. Kenapa? Bahan dasar daripada foam liquid ini adalah air. 75% air, sisanya baru bahan kimia. Jadi saat terjadi kebakaran, kalau itu ditumpukan kertas menggunakan foam liquid, dia akan menyerap ke bawah. Kenapa? Saat terjadi kebakaran di tumpukan kertas, itu hanya bagian atas yang kelihatan, tapi bagian bawah itu masih ada api yang belum bisa dipadamkan. Dengan menggunakan foam liquid, ini akan sangat cocok. Itu adalah kelebihan daripada foam liquid. Tapi untuk kekurangan daripada foam liquid adalah bila ada sumber arus listrik. Saat ada sumber arus listrik, di situ kita menggunakan foam liquid. Nah, ini yang berdampak ke kita pemakainya. Bisa jadi kita yang tersengat arus listrik, atau mungkin listriknya jadi konslet dan NCB-nya akhirnya turun. Jadi sangat tidak dibenarkan untuk foam liquid ini dipergunakan yang ada sumber arus listrik. Baik, sekarang saya akan memberikan cara pemadaman api dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan karung goni. Seandainya di rumah tidak ada menggunakan karung goni, tidak punya persiapan karung goni, bisa dengan menggunakan kain yang berbahan tebal seperti handuk maupun selimut, ya. Untuk karung goni ini ada dua sisi, sisi terbuka dan juga sisi tertutup. Kita ambil sisi tertutup dengan cara ibu jari menyilang keluar, ya. Ibu jari menyilang keluar. Habis itu basahin dengan air terlebih dahulu sampai benar-benar basah. Kalau sudah basah, diangkat, dilipat ke dalam. Perhatikan, lindungi semua anggota tubuh kita, ya, dari ujung rambut sampai bawah kita lindungi. Habis itu langsung berjalan menuju titik api, ya. Cara melihatnya, jalannya melihatnya dari samping, jangan sekali-sekali dari atas, ya. Dari samping, perhatikan arah angin. Kita jangan melawan arah angin. Kalau sudah ketemu titik anginnya, kita langsung mendekat. Perhatikan, lempar langsung mundur, ya. Lempar langsung mundur. Tujuannya apa? Barangkali sifat daripada api ini adalah saat ditutup, ini akan mencari oksigen, akan melingkar ke atas. Nah, ini akan membahayakan, makanya dilempar langsung mundur.
Untuk memastikan bahwa api ini sudah padam, tepuk bagian atas sampai asap putih keluar. Kalau asap putih keluar, dipastikan api sudah padam. Diambil seperti semula. Cara pengambilannya tetap kita harus berhati-hati. Perhatikan, tarik langsung mundur. Ya. Tujuannya apa? Barangkali ini masih menyala, kita masih terlindungi. Kita mengutamakan keselamatan diri kita sendiri. Paham? Nah, nanti kita langsung praktek dengan menggunakan api. Baik, di sini saya akan memperkenalkan perlengkapan daripada fire hydrant. Pertama, ini adalah namanya jet nozzle. Untuk jet nozzle ini adalah untuk tembakan dari jarak jauh bila terjadi suatu kebakaran. Jet nozzle ini kekuatannya tergantung dari pompa yang dimiliki, berapa bar. Jadi masing-masing pompa mempunyai spek sendiri-sendiri dalam menembak fire hydrant atau kekuatan air. Ini namanya adalah jet nozzle. Dan untuk jet nozzle ini bisa dilepas. Ya. Ini bisa dilepas, diganti dengan yang namanya spray nozzle. Jadi tinggal connect, pasang, habis itu bisa dipergunakan. Untuk kelebihan daripada spray nozzle ini, saat kita masuk ke dalam gedung, bila terjadi suatu kebakaran, ini bisa untuk melindungi kita, untuk melindungi diri sendiri. Jadi bentuknya kayak payung. Selain ada semprotan ke luar, ini juga ada melindungi diri kita. Ini namanya adalah spray nozzle. Jadi kalau sudah jadi satu, ini namanya spray nozzle. Oke, sekarang kita beralih ke jet nozzle. Oke, sekarang kita pengenalan. Ini adalah namanya fire hose atau selang. Untuk fire hose ini ada dua ukuran. Pertama, ukuran 2,5 in. Ini sudah standar untuk di luar gedung. Dan untuk di dalam gedung atau indoor itu ukurannya 1,5 in. Untuk selang, untuk fire hose ini ada dua sisi. Ya, sisi yang ini Magino kopling ini masuk ke pilar hidran. Ya, ini dimasukkan ke pilar hidran. Dan yang satu ini masuk ke jet nozzle. Cara memasukkannya tinggal masukkan sampai bunyi klak, diputar. Ya, sampai bunyi klak. Jadi ini sudah aman. Ya, ini adalah cara memasang jet nozzle dengan fire hose. Untuk membukanya tinggal tarik kopling, lepas. Ya, ini adalah cara pemakaian antara fire hose dan jet nozzle. Ya, oke. Jadi ini langsung ke pilar. Untuk kekuatannya nanti disesuaikan dengan di pilar. Mau dibikin berapa bar kekuatannya. Nah,
pengaturannya melalui hidran pilar untuk kecil dan besarnya. Cara pemakaian dalam fire hose. Ya, ini adalah lilitan kering ya. Pertama, kita perhatikan ya. Kita bawa, seandainya terjadi suatu kebakaran, ini kita bawa dengan cara semacam ini ya. Perhatikan posisinya. Habis itu diangkat ya. Habis itu dilempar ya, dilempar dengan cara diayun ya, dengan cara diayun sampai ini terbuka. Ya, paham? Ya, baru nanti yang ini langsung dibawa lari ke pilar dan ini dimasukkan ke jet nozzle. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan hidran fire. Ya, pertama kita siapkan minimal 4 sampai 5 personil. Jadi yang pertama pemegang nozzle, kedua helper 1, helper 2 dan juga helper 3. Pastikan saat kita menggelar fire hose jangan sampai ada selang yang melipat. Kenapa? Itu akan bisa mengurangi daripada tekanan dan juga bisa menimbulkan dampak pecah pada fire hose tersebut. Kenapa? Ada yang patah. Jadi pastikan selang kondisi lurus dibikin. Kalau itu lokasinya pendek, berarti harus dibikin melingkar, dibikin zigzag seperti ular, tapi jangan sampai patah selangnya. Cara pemakaiannya, pertama nozzle fire hose dimasukkan ke nozzle sampai bunyi klek ya. Perhatikan. Habis itu cara pegang daripada nozzle semacam ini. Ini adalah helper pertama dan juga helper kedua. Perhatikan posisi kaki. Posisi kaki saling bersentuhan, antara kanan dan kiri saling bersentuhan. Tujuannya untuk apa? Saat ini tekanannya sangat besar, kita masih ada tumpuan atau pas ada kejadian, pasti akan ada air yang berakibat licin. Nah, ini kita akan aman. Perhatikan untuk helper ini harus mengikuti dari pemegang nozzle. Saat ditembakkan ke atas, helper harus turun. Tujuannya apa? Jangan sampai fire hose ini melipat. Ya. Sekarang ada apa-apa? Maju 1 langkah. Perhatikan kaki. Ya. Patah-patah? Ya. Jadi kaki tetap bersentuhan. Apa-apa mundur 1 langkah. Ya. Ya. Ini adalah cara pegang daripada fire hose. Untuk apa-apa dalam suatu hidran itu biasanya hanya 1 tambah tekanan dari pihak komandan ngikuti. Tambah tekanan. Kurangi tekanan, kita ulangi, kurangi tekanan. Cukup stop, langsung ditutup. Habis itu dibuka langsung seperti semula, tarik kopling, ya, lepas. Ya, itu pemakaian daripada fire hose atau hidran fire. Accident? No! Safety? Yes! Capi? Sertifikasi terpercaya!